Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali secara online. Pada hari ini renungan bagi kita sekalian adalah berjudul Bangun dan Bangkitlah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bicara mengenai tidur, banyak orang yang ketika dia ingin bangun tidur, dia merasa sangat sulit. Dia membutuhkan alarm untuk bisa mengingatkan dia bisa bangun tepat waktu. Sehingga saat ada orang yang sudah bangun tidur dengan cara menggunakan alarm, maka orang itu baru bisa beranjak bangkit dari tempat tidurnya yang gelap dan nyaman. Karena mungkin dia tidur dengan kondisi badan yang cukup letih. Saat itulah dia baru bisa beraktivitas. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam kehidupan kerohanian umat manusia, kita sebagai orang percaya perlu bangkit dari kerohanian kita yang tertidur. Paulus pada perikop di dalam kitab Efesus ini mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana setiap orang percaya perlu bangkit dari tanda kutip tidurnya selama ini. Ketika kita menjadi orang-orang percaya yang mungkin di dalam kondisi kerohanian yang bisa jadi stagnan atau mungkin kita sedang undur secara rohani, kita perlu belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang di Efesus, yang pertama kita bisa pelajari adalah Paulus mengajarkan agar kita semua hidup sebagai anak-anak terang di dalam ayatnya yang ke-8. Kita sebagai orang percaya adalah orang yang telah dipisahkan dari dunia ini, dan kita dikuduskan oleh darahnya yang kudus, darah Yesus sebagai juru selamat kita. Sehingga kita menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Artinya, kita semua telah dipilih oleh Tuhan Yesus, diangkat sebagai anak, dan mempunyai hak waris dari Allah itu sendiri. Maka kita sebagai orang percaya harus punya cara pandang, cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia lainnya. Kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah mengenal keselamatan. Dan disinilah sebagai orang-orang percaya, maka Rasul Paulus mengatakan di awal-awal perikop ini, dia mengatakan dan mengajarkan kepada jemaat di Efesus untuk menjauhi, yaitu percabulan dan kecemaran dalam ayat ketiga, perkataan kotor dan kosong ayat keempat. Kemudian Paulus juga mengajar kita untuk tidak menjadi orang yang sundal atau penyembah berhala ayat kelima. Dan Paulus juga mengatakan janganlah berteman dengan orang-orang yang berbuat seperti itu atau berbuat dosa dalam ayat ke-7. Jadi ketika kita menjadi orang-orang atau anak-anak terang, kita mempunyai ciri khas. Apa ciri khasnya menurut Rasul Paulus? Ciri khasnya adalah dalam terang itu kita mempunyai buah di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran ayat ke-9. Jadi Bapak Ibu Jemaat terkasih, waktu kita menjadi anak-anak terang, maka hidup kita akan menjadi hidup yang baik. Kepada sesama kita melakukan keadilan. Di dalam Tuhan kita melakukan kebenaran. Rasul Paulus rindu mengajak jemaat di Efesus dan juga kepada kita, para pembaca di zaman ini, untuk menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kalau kita merefleksikan hidup kita, sudahkah kita menjadi anak-anak terang? Untuk kita bisa menjadi orang yang bangkit bagi Tuhan, maka kita harus menjadi anak-anak terang. Dengan demikian, hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kemudian ketika menjadi anak-anak terang, Rasul Paulus mengatakan lebih lanjut, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan dalam ayat ke-10. Jadi kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang menguji apa yang kita lakukan. Sudahkah pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita
berkenan kepada Tuhan? Kalau sudah, maka itu adalah ciri-ciri daripada anak-anak terang. Yang kedua adalah Rasul Paulus mengatakan atau mengajarkan kepada kita, hiduplah dengan hati-hati di dalam ayat ke-15. Karena itu kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Di dalam bahasa asli ayat ke-15 ini dikatakan blepete on akribos, yang diterjemahkan dengan frasa melihat dengan akurat. Maksudnya apa, Bapak Ibu jemaat terkasih? Rasul Paulus ingin kita sebagai orang-orang percaya melihat dengan akurat apa yang mau kita lakukan. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kita perlu menjalani hidup dengan penuh kewaspadaan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, semuanya itu akan dilihat oleh orang percaya dan orang yang tidak percaya. Waktu kita menjalani hidup dengan hati-hati, maka kita sedang belajar melakukan perjalanan kehidupan ini dengan bersandar kepada terang firman Tuhan. Kemudian lebih lanjut lagi Paulus menjelaskan pada bagian ini adalah dia mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Maksudnya adalah bahwa di akhir zaman ini atau waktu menjelang akhir zaman ini, banyak orang dipengaruhi oleh ajaran si jahat. Dengan pengaruh dunia yang sekularis, hedonis, konsumeris, kita bisa saja menjadi orang-orang Kristen yang salah melangkah dalam kehidupan kita. Maka mempergunakan waktu yang ada dalam ayat ke-16 ini dipergunakan bahasa asli atau bahasa Yunani kairos. Jadi kita sebagai orang-orang percaya harus mengubah kronos menjadi kairos. Kronos artinya waktu di dalam kronologi, waktu di dalam catatan sejarah yang berjalan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Tetapi kairos adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar kita menjalani waktu, tetapi waktu yang kita jalankan ini adalah untuk mengisinya dengan membangun kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai sebuah karya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan cara itulah kita mempergunakan waktu dengan baik. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Anak yang masih studi belajar dengan tekun. Kita yang melayani Tuhan melayani dengan penuh kesungguhan hati. Itulah yang Paulus maksudkan untuk mempergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada menjadi kairos atau menjadi momen yang berharga di dalam rangka kita menjalani panggilan hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tentu mempergunakan waktu dengan baik tidak mudah, tetapi saya belajar, kita semua bisa belajar di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Ayat ke-17. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, mari kita menyelidiki apa yang Tuhan kehendaki. Waktu kita mau menyelidiki kehendak Tuhan, maka kita harus membaca firman-Nya setiap hari. Itulah sebabnya setiap kita, orang percaya, perlu mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun setiap hari. Dengan kita membaca firman Tuhan, maka kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita selama ini mungkin kurang tekun membaca firman, melalui renungan pada hari ini, mari kita semakin giat melakukannya, untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tahu akan apa yang Tuhan mau.
untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, mengakhiri pasal ini, Paulus memberi anjuran kepada setiap kita untuk kita bangun dan bangkit bagi Tuhan Yesus itu sendiri. Yaitu, jangan kita mabuk oleh anggur ayat ke-18. Mari kita setia memuji Tuhan di dalam ayat ke-19. Bersyukurlah senantiasa di dalam ayat ke-20. Dan mari kita merendahkan diri satu sama lain sebagai orang-orang percaya yang bertumbuh bersama-sama di dalam ayat ke-21. Kiranya jemaat Tuhan boleh bangun dan bangkit dalam kehidupan kerohanian ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama dan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan.